Kali ini kita mau nunjukin satu rumah yang bener-bener dalamnya itu nggak cuma mewah, tapi layoutnya itu juga bener-bener unik. Hari ini kita lagi ada di perumahan Citraland di Surabaya Barat. Dan ini adalah salah satu tipe terbarunya, yaitu tipe Selenit dengan luas tanah 10 kali 22 atau 220 meter persegi dan punya luas bangunan 300 meter persegi. Di dalamnya itu ada 4+1 kamar tidur dan 4+1 kamar mandi. Yang menarik di dalamnya itu nanti ada kolam renangnya juga ya, jadi private pool. Kalian kalau mau berenang itu nggak harus ke clubhouse, tapi bisa di dalam rumah kalian. Yuk kita mulai reviewnya dari bagian depan. Nah, dari depan rumahnya ini menggunakan bahasa desain sebenarnya American Classic ya, tapi developernya nyebut ini itu gaya modern post kolonial. Nah, untuk bagian depan sendiri ini kalian lihat ya, kenapa disebut kolonial atau American Classic, karena dia itu dominan warna putih dan warna hitam yang menegaskan ciri-ciri rumah modern klasik. Nah, di area depan ini ada carport ya, ini bisa menampung 2 mobil karena lebarnya sendiri ini lebih dari 5,5 meter. Lalu di rumah ini juga ada satu garasi dalam, di mana garasinya ini lebar sekali ya. Ini lebar dari ujung ke ujungnya itu 3,8 meter. Biasanya garasi itu cuma 3 meter sampai 3,2 meter aja. Lalu di rumah ini nanti juga udah dilengkapi sama kanopi, di mana kanopinya ini cukup premium. Kenapa? Karena dia menggunakan penutup itu dari bahan jenis solar flat ya, salah satu bahan kanopi yang harganya itu paling mahal. Dan di penyangganya ini dia menggunakan rangkaian dari baja WF yang harganya itu juga lebih mahal daripada besi hollow. Nah, lalu untuk flooringnya ini dia menggunakan keramik dengan dimensi itu 30 kali 30. Jadi kalau misalnya nanti ada rusak keramiknya, itu kalian nggak perlu ganti semuanya, tapi cukup ganti satu ubin saja. Nah, di tengah-tengahnya ini juga diberi tali air, sehingga kalau kalian cuci mobil di sini, itu nggak perlu khawatir airnya itu bakal menggenang di sini, karena nanti dia akan menurun. Dan ini secara carport levelnya itu menurun ya ke depan, sehingga airnya bisa jatuh ke bagian depan rumah. Lalu ini yang bagus ya, bikin rumah bagus itu kenapa? Karena dia sebelum naik ke pintu utama, masuk ke pintu utama, itu dia ada step dulu nih, step naikan yang menandakan bahwa rumah ini itu nggak cuma 2 lantai, tapi 2,5 lantai, alias dia menggunakan konsep split level, di mana di area teras ini, dia rumahnya ini ada kongliongnya ya. Jadi kongliong itu adalah bagian setengah lingkaran yang ada di depan dari pintu utama. Nah, di bagian depan ini juga nanti kalian bisa jadikan semacam teras kecil yang punya view ini ke arah taman ya. Dan tamannya ini udah bagus banget, dikasih satu pohon dan ada pot tanaman yang ini gede banget nih ukurannya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Kita bahas dari bagian pintunya dulu, karena ini pintunya itu sudah double door dan dia menggunakan material itu dari pintu solid. Terdengar dari suaranya, dan ini menggunakan gagang yang klasik ya, ini memanjang. Memang dia belum smart lock ya, tapi ini udah menandakan kalau rumah ini itu rumah dengan ukuran yang besar. Lalu begitu masuk di dalam rumahnya, ini langsung terdengar berisik ya, karena di bagian kolam renang itu memang ada water fountain atau pancuran airnya yang suaranya kenceng banget ya, karena itu kelihatan ukuran water fountain-nya itu besar dan ada 2 lagi. Nah, di bagian ruang tamu sendiri ini seperti area yang terpisah dari rumahnya. Kenapa? Karena sebenarnya di area ruang tamu ini belum masuk ke dalam rumahnya. Jadi masuk ke dalam rumahnya itu nanti ada satu pintu lagi. Dan secara dimensi untuk ukuran ruang tamunya ini besar sekali. Ini 4 kali 3. Dan di sebelahnya ini ada kamar tidur untuk tamu, di mana ukurannya juga sama. 4 kali 3 bisa ditempatkan satu kasur yang berukuran queen size atau lebar 160, lengkap dengan lemari 3 pintu dan masih cukup untuk ditempatkan satu meja rias. Di sebelah dari kamarnya ini ada kamar mandi, di mana semua sanitary-nya itu dia menggunakan merek dari Toto dan udah lengkap ada exhaust fan-nya. Jadi kamar mandinya itu nggak akan pengap. Nah, di sini juga dia menggunakan material nih, pinggiran dari kolam renangnya itu dari bahan namanya Conwood, dimana Conwood ini awet banget, dia nggak akan dimakan rayap karena ini bahannya itu bukan dari kayu asli. Dan di sini nanti akses kolam renangnya itu langsung dari bagian depan rumahnya. Sekarang kita masuk ke area ruangan inti.
Sekarang kita baru masuk ke area ruangan inti, di mana ruangan ini punya dimensi total itu sekitar 6 kali 6, cukup besar untuk satu rumah berlebar 10 meter. Nah, di sini ada ruang keluarga yang sofanya itu diset bisa sampai 6 seater ya. Ini 3 seater, yang di pinggir 2 seater, dan yang di sebelah kiri ini 1 seater. Nah, ini menurut kita ideal banget kalau sofanya itu emang udah diset 5 seater atau 6 seater ya, karena biasanya rumah segini penghuninya juga kisaran antara 5 sampai 6 orangan. Lalu di sebelahnya persis ini ada meja makan, di mana meja makannya ini muat yang ukuran 6 seater, tapi semisal kalian ubah menjadi ukuran 8 seater, masih muat juga ya, meskipun idealnya ini bener 6 seater sih. Dan di atas dari meja makan ini ada chandelier atau lampu gantung yang bentuknya itu lingkaran. Jujur kalau menurut kita ini lampunya harusnya yang model persegi panjang ya, karena si meja makannya itu juga persegi panjang. Tapi ternyata kalau dibikin gini agak unik juga ya jadinya. Apalagi dipaduin sama permainan plafon itu yang bener-bener klasik ya. Kalau kalian lihat ada garis-garisnya, ini menandakan ciri khas rumah klasik. Kalau rumah modern biasanya tidak ada garis-garis, cuma langsung polos gitu aja. Nah, di bagian ruangan inti ini juga terdapat satu area pantry di bagian kiri, di mana ini bisa ditempatkan untuk area lemari es, lalu untuk dispenser, dan di sebelah kanannya ini juga ada pantry lagi. Nah, kalau yang ini baru ada area sink atau wastafelnya, lalu juga ada kabinet bagian atas dan kabinet bagian bawah. Nah, di sini nih juga ada pintu nih, yang kalau kita akses, ini itu nyambung sama area taman belakang dan ke arah kolam renang yang ada di bagian samping rumah. Tapi yang mau kita tunjukin di sini adalah adanya satu area dapur yang terpisah. Jadi ini bagian dapur basahnya itu nggak nyatu sama area ruangan inti ya. Nanti di sini untuk masak-masak besarnya, nanti kalian bisa tambahkan kitchen set atas dan bawah, kalian tambahkan kompor, cooker hood, dan lain sebagainya. Masih di ruangan inti, ada 2 pintu lagi yang belum kita tunjukin. Nah, di bagian bawah tangga, ini kalau kita buka ada satu area storage atau gudang yang letaknya itu di bawah tangga dan ukurannya cukup besar nih. Nah, yang coklat ini juga adalah pintu kamuflase yang kalau kita akses ke bagian bawah itu kita bisa akses langsung ke area garasi. Jadi untuk menuju garasinya itu nggak perlu lewat depan rumah dulu. Tapi kalau kita ke bagian atasnya, di sini adalah tempat untuk ART, untuk cuci jemur. Jadi ditempatkan dalam satu ruangan di sini. Ini kamar ART, kamar mandi untuk ART, dan di sini ruangan untuk cuci jemurnya. Menuju ke area lantai 2, di sini kita melalui satu tangga yang kita suka nih karena lantainya itu sudah dibedakan dibanding lantai utamanya. Kalau lantai untuk tangganya ini dia menggunakan warna gelap, sedangkan untuk lantai utamanya ini dia menggunakan warna yang lebih cerah, warna abu-abu nih tepatnya. Dan untuk ukuran lantainya atau lantai yang menggunakan material dari homogeneous tile ini adalah 1x1, jadi 1 meter x 1 meter, sehingga rumahnya itu terasa lebih luas karena slab lantainya juga memang yang ukuran besar. Nah, di lantai yang paling atas ini ada area space yang bisa digunakan menjadi ruang keluarga tambahan dengan view ke arah taman di tengah-tengah rumah yang juga menuju area kolam renangnya ya. Dan di sini juga udah disediakan satu area balkoni yang bisa kalian gunakan untuk lihat kolam renangnya. Tapi yang kita suka nih di bagian balkoninya itu nggak akan kehujanan karena di atasnya itu sudah ada tutupannya nih. Jadi kalau ada hujan, airnya itu nggak akan masuk ke area balkoninya. Nah, di lantai paling atas ini ada 3 kamar tidur. 2 diantaranya itu adalah kamar tidur untuk anak yang sama-sama punya kamar mandi dalam nih. Nah, semua kamar tidurnya ini ada kamar mandi dalam dan spek untuk kamar mandi dalamnya ini bener-bener premium ya. Nah, sanitary-nya kalau yang di kamar mandi ini semuanya udah pakai merek dari Kohler, jadi bukan Toto lagi. Dan ini kamar mandi anak aja itu punya skylight di bagian atasnya. Begitu juga kamar tidur anak yang di bagian sampingnya ini juga punya kamar mandi dalam. Dan kalau kalian lihat ini memang ada cacat yang belum selesai ya, karena emang rumah ini tuh baru jadi sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, kita sekarang geser ke area yang paling mewah menurut kita di rumah ini, yaitu kamar tidur utama. Ini kamar utama saking besarnya sampai bisa menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah area ruangan tidur, di mana kasurnya ini dia menggunakan ukuran king size atau 180 x 200. Nah, di area ruang tidur ini punya 2 pencahayaan. Ada satu yang menghadap ke taman di tengah-tengah rumah, yang juga berfungsi seperti menjadi bay window. Kalian bisa lihat ke bawah.
Di sini juga ditempatkan sofa kecil dan juga ada pencahayaan yang menghadap ke area taman belakangnya. Nah, ini kalau kalian full jadikan taman, kelihatan jadi cantik banget ya. Nih, kalian bisa ngelihat hijau-hijau nih dari kamar tidur kalian. Nah, di sini tuh diberi pemisah berupa partisi yang bisa kalian tempatkan untuk TV. Nah, di balik dari partisinya ini adalah area untuk lemarinya saja atau biasa disebut sama walk-in closet. Nah, total dari semua lemari ini itu bisa menampung sampai 11 pintu. Jadi 4 pintu di bagian kanan ini, lalu sisanya ada di bagian kiri sini. Nah, di sini juga bisa ditempatkan jadi area meja riasnya, dan di salah satu pintu ini, tempatnya pintu yang tengah, kalau dibuka, ini tuh bukan lemari, ternyata ada satu area kamar mandi dalam. Nah, karena ini juga rumah mewah, kamar mandinya itu nggak boleh biasa-biasa. Kenapa? Karena ini sanitary-nya udah double. Jadi kalau di luar negeri itu sebutannya his and her vanity. Nah, ini juga udah dilengkapi sama kabinet bawah, dan untuk area showernya sama seperti kamar mandi yang di kamar mandi lainnya, itu udah dibuatkan satu shower box terpisah, jadi airnya itu nggak akan melebar ke mana-mana. Gimana nih pendapat kalian tentang rumah tipe Selenit di Citraland, Surabaya Barat ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Voera Real Estate.